Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum walahum azabun alim. Gitu ya. Sekarang bagus jelaskan tentang apa ya, masih ingat nggak? Tentang apa? Tentang pengangkatan sahabat Umar menjadi khalifah. Ya. Bagaimana perilaku Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Ada yang ingat nggak? Karakternya seperti apa? Keras, ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy, dan sekaligus orang Islam pun banyak yang ketakutan oleh perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi melalui apa Sayyidina Umar bin Khattab sampai masuk Islam? Ada yang ingat? Peristiwa adiknya yang bernama Fatimah yang masuk Islam dengan suaminya. Di saat Sayyidina Umar mau bertekad mau membunuh Nabi, tidak jadi karena ada yang menginformasikan bahwa adiknya sudah masuk Islam. Kemudian beralih emosinya Sayyidina Umar, tadinya emosi dan marah kepada Nabi Muhammad menjadi marah kepada adiknya. Dengan tujuan ingin menyakiti adiknya yang sudah masuk Islam. Ternyata apa yang terjadi? Sayyidina Umar melihat tulisan apa? Arab. Tulisan basmalah. Sudah masuk Islam. Apa keuntungan Islam dan umat Islam setelah Umar bin Khattab masuk Islam? Udah ingatnya? Cepet. Lupa lagi. Orang Islam jadi bebas melaksanakan ibadah yang tadinya ketakutan. Takut disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, umat Islam yang tadinya takut jadi bebas. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga orang kafir Quraisy tidak ada yang mau menyakiti umat Islam ketika umat Islam beribadah. Satu kemenangan besar bagi umat Islam setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Coba bayangin kalau Umar bin Khattab tidak masuk Islam, secara logika kita, sampai kapan Islam mau maju? Karena penghalang utama kemajuan Islam itu Umar bin Khattab di saat Umar bin Khattab masih kafir musyrik. Tapi setelah masuk Islam, begitu pesat perkembangan umat Islam. Karena banyak orang-orang kafir masuk Islam gara-gara Umar bin Khattab masuk Islam. Masa jeger orang udah masuk Islam, yuk kita masuk Islam mah. Kan jeger orang oke yang paling jagoan di Mekah udah masuk Islam. Jadi banyak yang masuk Islam. Hebat kan? Nah kemudian karena prestasinya yang hebat itu, segala aktivitasnya itu menguntungkan umat Islam selalu karena ketegasan, ya, ditakuti, dan banyak gagasannya, idenya itu banyak cemerlang. Otaknya paling brilian, cerdas. Sampai diangkat menjadi khalifah setelah khalifah pertama sahabat Abu Bakar Siddiq wafat karena sakit, wafat. Kemudian digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, anak-anak banyak kemajuan yang sangat signifikan, yang sangat hebat sekali. Apa coba menurut kamu? Prestasi Umar setelah diangkat menjadi khalifah kedua apa coba? Yang paling menonjol apa?
Supaya membuku atau mengucapkan di antaranya memushafkan Al-Quran yang asal bercecer, kemudian memperluas wilayah Islam. Ya, memperluas wilayah Islam menjadi negara wilayah Islam luas, Irak, Bizantium. Kemudian negara-negara tetangga-tetangga Mekah banyak yang tunduk kepada pemerintahan sahabat Khalifah Umar bin Khattab, dan berkembang banyak umat Islam yang masuk sehingga umat Islam besar. Oke. Nah, kemudian prestasi terbesar selanjutnya adalah di zaman sahabat Umar bin Khattab menentukan tahun Hijriah. Asalnya menggunakan Masehi dan tahun gajah yang dibuat oleh kaum musyrikin. Tapi Islam waktu itu belum punya penanggalan, anak-anak. Dengan berkat gagasannya Sayyidina Umar bin Khattab, maka mengumpulkan para sahabat yang sarjana-sarjana, itu ahli-ahli, dikumpulkan. Kita tuh cenah umat Islam teh umat yang terbaik, masa kita tidak punya penanggalan? Maka bikinlah penanggalan. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab dibuat penanggalan Islam. Terkenal sampai sekarang ada yang nama kalender Hijriyah. Bukan kalender, almanak, ya. Kalau kalender Masehi, kayak tanggal itu disebut Masehi, ya, dari Mesias. Tapi Islam punya almanak, yang dulu tidur almanak. Kenapa di Indonesia yang dipakai kalender Masehi bukan almanak, coba? Karena dampak dari penjajahan dulu. Belanda itu kan orang Nasrani, orang Kristen yang menjajah tanah air kita itu sebelum merdeka itu. Segala sesuatu diatur termasuk penanggalan. Paling juga ada penanggalan Sunda dulu, ya. Tapi kan kalau umatnya sudah Islam kan kita punya penanggalan Islam, punya almanak. Kita harus merujuk ke penanggalan Islam karena ibadah-ibadah itu ditetapkannya oleh penanggalan Islam, bukan Masehi. Ibadah haji tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Bukan 9 Masehi. Ya. Ada saum sunat tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 Masehi atau almanak atau Hijriah? Hijriah. Jangan wah ieu geus tanggal 13 saum 13 naon heula, 13 Oktober. Bukan, harus menggunakan almanak Islam. Idul Fitri tanggal seberapa? Idul Fitri tanggal berapa? Ya itu nyarangun. Fatimah, tanggal berapa Idul Fitri? Aktia? Iya, tanggalnya tanggal berapa? 1 Syawal. Idul Adha tanggal berapa? Idul Adha. Sung. 10 apa? Zulhijjah. Jatuhnya nggak tahu. Jatuhnya kalau tanggal Masehi tanggal berapa nggak tahu. Yang penting menjadi ibadahnya itu tanggal Islam, tidak pakai tanggal Masehi. Ya. Kamu juga kalau sebenarnya kalau di tanggal, kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober tahun 2012 misalnya. Kalau tanggal Islamnya berapa kamu? Kamu tanggal berapa lahir berdasarkan almanak Hijrah? Teuing bagus pasti. Nggak tahu karena di catatan akte kelahiran tidak pakai tanggal Islam kan? Tanggal Masehi. Di jasa kamu, di rapot kamu, pasti yang dipakai itu tanggal Masehi bukan Hijriah. Kecuali kalau di pesantren kamu. Kalau kamu pesantren pasti menggunakan Hijriah. Penanggalan Hijriah dan penanggalan Masehi ada 2. Gitu. Tuh Pak Us aja pakainya Oktober. 12 Rabiul Akhir. Sekarang teh. Tanggal berapa? Rabiul Akhir. Tanggal 12
Robiul Akhir atau Sani boleh. 1447. Tahu nggak? Bulan ke-1 berdasarkan almanak, bulan apa namanya? Ada yang tahu ya? Muharram. Terus Safar. Terus Muharram, Safar, Jumadil Ula, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, itulah. Terus dibuatnya hijrah itu atas kesepakatan yang hadir musyawarah itu digunakan peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah hijrah dijadikan awal tahun Islam. 3. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sukses. Sukses memimpin umat. Ya tadi dijelaskan deh ya keberhasilannya, termasuk seorang mujtahid. Mujtahid itu apa? Mujtahid itu orang yang berjuang menemukan ide-ide cemerlang atau gagasan-gagasan yang luar biasa. Ya, di zaman Umar bin Khattab banyak anak-anak. Kalau kalian nanti sudah gede, udah kalian misalnya mahasiswa, kamu pelajari. Pak Agus punya buku biografi Umar bin Khattab tebal sakit tamat acan Pak Agus. Coba bayangin, ya, hampir 2000 halaman, segede Quran, biografi atau sejarah Umar bin Khattab luar biasa, sangat banyak gagasan-gagasan Umar, luar biasa, ya. Sahabat sejati Nabi yang siap mati membela Nabi. Hingga masuknya merasa, hingga musuhnya. Ada musuh. Jadi orang yang baik itu jangan dipikir tidak ada musuh. Rasul aja sendiri banyak yang memusuhinya ya. Banyak yang menuduh gila ya. Rasul itu majnun. Ya orang-orang dungu ngumpul yang menuduh Rasulullah SAW seorang yang gila, yang majnun. Yang menuduh Umar bin Khattab seorang yang sombong, itu tuduhan-tuduhan dilancarkan oleh orang-orang kafir yang benci terhadap Islam. Itu hater, para hater itu pembenci. I hate you, aku benci sama kamu kan, hater banyak. Ya, ada salah satu hater Umar bin Khattab yang yang sangat heroik untuk membunuh Umar bin Khattab. Dia sudah mempersiapkan diri, ya, mengendap-endap bagaimana caranya cari waktu yang tepat untuk membunuh Umar. Saking bencinya, sobat. Di saat itu si Abu Lu'lu'ah, ya, mengendap-endap waktu subuh. Curangnya itu, kalau berani, sok Umar gelutin saya. Dah pasti Abu Lu'lu'ah itu. Walaupun usia 3 tahun itu masih muda. Pak Usway udah 68 ya, masih rengkot. 63 tahun. Ya. Bu Ani juga belum 60 tahun Bu Ani, baru 57-an. Pak Us 68. Ya. Berani kayaknya gelut itu sok ngebela Islamnya. Ini kan lagi sholat subuh, anak-anak lagi sholat. Sabnya bereskan ya itu. Ternyata di antara yang makmum itu ada si Abu Lu'lu'ah. Dia siapnya. Allah. Baru gitu datang dari samping bawa golok. Berapa kali ditikam perutnya. Terus sampai keluar usus terbuat. Umar bin Khattab membatalkan sholatnya enggak, terus Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allah. Semua kaget. Udah dibunuh, ditikam beberapa kali, kabur dia. Kabur. Sampai atahiyat kan 2 rakaat sholat subuh. Assalamualaikum. Gubrak. Langsung para sahabat ngambil madu.
diminumin madu agar lukanya sembuh, keluar dari usus madu lagi. Sampai akhirnya wafat di tempat itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keur masoleh, seorang mujtahid, seorang banyak kegasan, berhasil sukses, soleh, bagus, di mana prestasi-prestasi beliau pemberani, kemudian bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, adil, dan juga hidupnya sederhana. Umar bin Khattab itu sampai beliau tidak mau memakai baju yang bagus, nggak mau pakai baju yang bagus, yang tatambalan, karena tidak mau menggunakan uang rakyat. Tidak seperti zaman sekarang, pejabat itu banyak yang yang mengkorupsi uang rakyat, uang pajak. Sayyidina Umar tidak berani, ya, tidak berani sampai nulis juga di kantornya pakai cempol. Kenapa? Tidak mau menggunakan uang negara. Pakai jubah. Kemudian dikritik sama orang, oh karena sahabat itu karena pakai jubah segala, berarti wah banyak yang sudah tahu nggak? Ini kan semua pejabat punya bagian 1 meter kain misalnya, paling digunakan buat kemeja. Oh, Umar pakai jas. Ternyata jatah anaknya dipakai oleh ayahnya. Luar biasa tuh kesederhanaannya. Dibunuh nih. Di riwayat yang lain ya, kalau ini kan dia itu si Abu Lulu tuh bunuh diri dengan goloknya sendiri, gitu kan? Tapi ada riwayat yang lain bahwa si Abu Lulu setelah melarikan diri dicari oleh Abdullah bin Umar yang paus menerangkan Adi bin Umar radhiyallahu anhu, itu teh Abdullah putranya lagi sholat. Setelah mengobati ayahnya dan ayah wafat, dia mengejar si Abu Lulu, itu dikejar, dicari-cari sampai ketemu. Sampai ketemu, si Abu Lulu dibunuh sama Abdullah bin Umar anaknya. Sampai dipotong-potong dulu. Atau ayah yang dicintainya, bukan saja dicintai oleh anaknya, dicintai oleh umat Islam sedunia, dibunuh. Soal siapa yang tidak marah, sampai dibunuh, dipotong-potong, kepala, pedang, tangannya, terak, sampai apa namanya, terpotong-potong sebelum, saking marahnya, sampai sempat Rasulullah menegur, cek bahasa Perancis makil, Abdullah tong kitu-kitu teuing, cenah ngabunuh biasa asal pae. Kalau ngabunuh binatang juga harus dari leher, biar pembuluh darah besarnya kan di sini biar cepet. Bakat tu amak pemikiran kadinya. Culina, ngeri kan, potong-potong, habian, beres sampai keluar. Bagus kan membunuh ayahnya, tapi karena emosi itu, karena nafsu. Orang nafsu itu kan tidak berpikirnya tidak sehat kan. Yang namanya orang yang marah itu udah hilang akal sehatnya ya. Sok yang pas yang bertengkar, udah lost control kamu mana? Lost control Fatimah. Lost control apa artinya? Lepas kendali. Sok kalau misalnya si Arif pas saya yang sudah pasti lost control, hilang kendali, aduh mana, puk. Ada nggak rasa kasih sayang, kasihan? Enggak, yang bertengkar itu bagaimana caranya menyakiti lawan musuh. Paling sesudah menikah. Kamu menyakiti orang, membunuh atau melukai orang, kena sanksi hukum 3 tahun penjara. Menyesal kaduhung. Ya. Orang nafsu mah awal juga jagoan, akhirnya kayak ayam kebulusan. Ya, itulah. Jadi wafatnya tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, bertepatan dengan 3 November tahun 644 Masehi, ya. Ada pertanyaan?
Nah, Pak Agus ini boleh punya makanan yang mau silakan ambil karena udah dipotong-potong, tinggal ambil. Sok, ngopi dulu. Nih, kil, ambil kil. Sok pura-pura, kita nggak aja. Dengerin. Itu bolu dari mana? Pak Agus mau menjelaskan. Pak Agus punya murid 10 tahun yang lalu ngaji di sini. Udah punya istri, udah punya anak. Nah, namanya Dian. Dulunya pacar Pak Gardi. Tolong dibaca-baca. Dulunya. Nanti aja. Itu ceritanya dia mimpi ketemu Pak Agus di mimpinya. Bener ngomong gitu, tanyakan ke Pak Jenal. Ngomong lagi di depan Pak Jenal. Mimpi ketemu sama Pak Agus. Alhamdulillah cek Pak Agus tanya ada murid pakai. Datang ke sini mau bolu itu. Mau bolu itu 2 buat Pak Jenal 1, buat Pak Agus 1. Jadi ke Pak Agus biar dimakan lagi sama anak-anak biar berkah. Amin. Jadi kamu harus mengambilnya. Ya, biar berkah. Oke? Demikian pertemuan kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tok makan dulu, jangan dulu pulang. Ambil dulu 1. Nanti dulu. Cepet Pak. Pak ini mau ini. Kayak. Waalaikumsalam.